Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penonton setia dari channel kami Padepokan Harimau Langit. Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah, dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saudaraku semuanya, kami akan menguak tentang ketegangan antar negara yang katanya akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, apabila perang dunia ketiga ini terjadi, apakah negara kita ini akan terkena dampaknya? Nanti kami akan hadirkan dari golongan gaib yang sudah Islam, yang mengetahui tentang perang dunia ketiga tersebut. Jadi simak terus video kami saudaraku, tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip biar tidak ada kesalahpahaman. Dalam proses mediumisasi ini tentunya tidak harus dipercaya 100% karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak. Bahwasanya sesungguhnya kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dijadikan suatu wawasan, cukup dijadikan suatu pembelajaran saja. Siap, Mas? Langsung saja, mari kita mulai proses mediumisasi. Mohon doanya untuk saudaraku semuanya agar kami diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses mediumisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis yang menyusup, yang mau memberi informasi buruk, semuanya terlempar ke neraka jahanam. Bersih. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dari golongan gaib yang sudah Islam, yang mengetahui tentang akan terjadinya perang dunia ketiga, saya minta ya malaikat hadirkan, masukkan ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah hadir, masuk. Saya jasadnya mediator. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara manusia dengan jelas. Dua orang lehernya terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya ini dengan siapa? Saya dari golongan gaib. Saya golongan jin. Anda ini tinggal di mana? Saya tinggal di pegunungan di negara Arab. Apakah Anda sudah masuk agama Islam? Alhamdulillah, saya sudah Islam dan diislamkan oleh beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa maksud dan mengundang saya memanggil di sini? Saya ingin tahu tentang
berita dunia ini yang katanya negara-negara lain yang katanya akan terjadi perang dunia ketiga. Apakah itu benar? Saya akan memberikan informasi penjelasan dari mata gaib apa yang saya lihat di alam dunia ini. Oh iya, sebelum Anda memberikan informasi yang Anda ketahui, alangkah lebih baiknya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu ya. Baiklah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang Anda ketahui tentang berita yang saat ini diperbicarakan banyak orang tentang perang dunia ketiga ini? Di seluruh belahan dunia ini, negara-negara yang kuat, negara-negara yang kaya, mempunyai kepentingan-kepentingannya. Semua hal-hal untuk kepentingannya negara itu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mengambil apa yang diinginkan yang ada di negara lain. Dengan mengambil gas energi yang ada di dalam bumi, mengambil semua sumber-sumber daya alam yang bisa memperkuat negaranya untuk memperkuat dari segi ekonominya, bahkan sampai memerangi satu negara lain. Ini akan menjadi awal mula perang besar dari satu negara akan menjadi perang ke banyak negara, dan ini diawali terjadi di negara barat. Kalau dari pandangan gaib Anda, kenapa negara barat itu sering melakukan peperangan atau mengusik negara-negara lain? Karena dari pemimpin negara itu yang dikatakan negara dikuasa, yang berkuasa di dunia ini, pemimpinnya yang menguntungkan untuk negaranya sendiri, mementingkan egonya sendiri, maka itu akan semakin mudah dipengaruhi oleh golongan iblis, semakin dimasuki ke pikirannya, ke hatinya, dan membisikkan di kedua telinganya agar semakin membuat kekacauan, membuat peperangan di dunia ini, karena itu adalah tugas mereka dari golongan iblis. Terus apa lagi? Jadi semua negara-negara yang kuat akan mengambil alih sumber daya, bahkan pulau milik negara lain,
bahkan sampai mengerahkan kekuatan militernya dengan cara berperang, karena dengan ambisi para pemimpin-pemimpin negaranya itu, dan dengan disusupi oleh golongan iblis juga, maka semakin mudah panas, mudah marah. Dan apakah perang dunia ketiga itu akan terjadi? Betul-betul terjadi? Apakah Anda tahu itu? Memang ini akan mendekati akhir zaman yang akan menjadi kehancuran bumi ini, karena bumi ini sudah tua. Bisa jadi itu diawali dengan perang besar, dengan senjata-senjata yang teknologinya pada zaman ini yang sangat canggih, yang bisa hanguskan semua yang diledakkan oleh senjata itu. Dan itu sebagai senjata pemusnah untuk kehancuran di bumi ini. Maka umat manusia memohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari kekacauan, dari peperangan yang mungkin akan terjadi, karena semua atas kehendak Allah juga. Iya. Ini saya mau tanya, kata Anda tadi itu kan dibekali dengan senjata-senjata teknologi masa kini kan? Iya, Nah, apakah yang Anda maksud itu adalah nuklir itu? benar. Senjata itu dinamakan nuklir. Apabila satu nuklir itu ditembakkan dan meledak di permukaan bumi, Iya. akan memakan korban jiwa manusia yang ada di tanah bumi itu. Karena efek dari ledakan itu semakin meledak, semakin dahsyat. Dan permukaan bumi akan menjadi semakin hancur karena ulah-ulah manusia itu. Karena dampak peperangan yang terjadi itu ya. Iya. Kalau dari segi gaibnya, apabila benar perang itu terjadi, itu dari pandangan gaibnya faktornya apa aja? Semua diawali dari keserakahan manusia, keserakahan para pemimpin-pemimpin negara. Semuanya serakah, apa yang diinginkan ingin dimiliki untuk memperkaya negaranya, untuk memperkuat ekonominya, seperti minyak bumi, gas alam, dan semua sumber-sumber daya alam yang ada di dalam bumi ini. Kalau semua mereka ambil alih semua, itu bentuk keserakahan manusia. Nah, kalau nuklirnya diledakkan kan sumber daya alamnya kan tidak bisa dipakai. Negara yang menembakkan nuklir itu adalah negara yang mau diambil kekayaan alamnya. Negara satu dengan negara yang lain akan saling serang menyerang, mempertahankan sumber alam yang dimilikinya. Setiap negara pasti punya sekutu-sekutu
yang membantu. Apabila satu negara perang, otomatis sekutu-sekutunya ikut membantu berperang juga. Dan ini yang akan mengawali terjadinya perang dunia ketiga. Ini juga menuju ke akhir zaman. Bisa Anda ceritakan? Akhir zaman itu nanti pasti bakal terjadi. Dan nanti akan dipimpin oleh seorang khalifah, beliau seorang Imam Mahdi. Beliau yang akan memimpin di akhir zaman kelak, yang akan memimpin umat Islam. Disitulah Islam akan berjaya. Kejayaan itu apakah setelah Perang Dunia Ketiga ini? Atau bagaimana itu? Apa yang Anda ketahui? Itu masih lama prosesnya, perjalanan di akhir zaman. Tapi tanda-tandanya sudah banyak bermunculan ya? Tanda-tandanya sudah bermunculan untuk menuju ke bumi yang baru itu. Masih lama prosesnya karena bumi akan dihancurkan dulu oleh manusia itu sendiri. Setelah bumi itu hancur, maka Allah akan menyuburkan kembali bumi ini menjadi bumi yang baru. Dan itu nanti ada hubungannya dengan bangkitnya Ya'juj dan Ma'juj. Disitulah perjalanannya, prosesnya masih panjang sekali. Nah, kembali ke Perang Dunia Ketiga yang kita bahas. Kalau semisal Perang Dunia Ketiga ini terjadi, apakah negara Indonesia juga akan terkena dampaknya? Padahal negara kita ini kan non-blok. Indonesia yang dikatakan bumi Nusantara ini dianut kebanyakan mayoritas umat Islam, dan tanah Nusantara ini dilindungi oleh para ruh-ruh, para wali-wali yang akan melindungi bumi Nusantara ini dari semua kekacauan-kekacauan yang terjadi di akhir zaman kelak. Masya Allah. Semua para wali-wali semuanya berada di belakang bendera beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Masya Allah. Saling bersatu padu memperkuat Nusantara, dan akhirnya Nusantara menjadi mercusuar dunia kelak, menjadi porosnya dunia, menjadi negara yang kaya raya. Alhamdulillah, beruntung manusia yang tinggal di alam bumi Nusantara ini, karena dilindungi oleh para ruh wali-wali. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus, apa lagi yang Anda ketahui? Nusantara sudah diamankan, sudah dilindungi. Apabila terjadi bencana Perang Dunia Ketiga, Indonesia Nusantara akan aman sentosa. Semua atas kehendak Allah. Nah, kalau itu
nuklirnya diledakkan, apakah ada dampak ke negara kita ini? Pasti ada efek ledakannya, tapi hanya sebagian kecil saja, tidak sampai berpengaruh besar terhadap tanah Nusantara ini. Karena kembali yang sudah saya jelaskan tadi. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada pesan yang ingin Anda berikan kepada kita semua ya? Untuk umat muslim dari golongan manusia, sebelum terjadinya perang besar, sebelum masuk ke akhir zaman, kembalilah ke jalan yang lurus, kembali istiqomahkan ibadah yang benar sebenar-benarnya, sesuai syariat, sesuai hakikat Islamnya, ajaran Islam yang sebenar-benarnya, karena itu ajaran yang membawa pulang ke surganya Allah. Carilah guru mursyid yang sudah dipilih oleh Allah, yang akan memberikan jalan sampai ke surganya Allah dengan beribadah secara syariat dan secara hakikat. Banyak mentaubati diri, memohon ampun kepada Allah, karena bencana perang itu tidak bisa diprediksi kapan waktunya akan terjadi. Maka cepat-cepatlah bertaubat. Semoga hidayah menyertai semua golongan manusia. Terima kasih banyak ya atas pesan-pesannya dan atas informasinya tentang Perang Dunia Ketiga ini. Alhamdulillah saya bisa memberikan informasi kebaikan. Ya. Dan terima kasih banyak udah hadir di tempat kami dan menceritakan tentang berita tentang Perang Dunia ini. Sama-sama. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau saya ada salah kata, salah ucapan. Kalau Anda ingin kembali ke tempat Anda, silakan. Saya mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong keluar dari tubuhnya mediator dengan izin Sang Hyang Berjaya. Keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku yang sudah nyimak dan nonton channel kami. Semoga menjadi suatu wawasan dan suatu pembelajaran untuk kita semuanya agar bisa memperbaiki diri, mentaubati diri, melangkah lebih baik lagi. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan.